Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Curhat Sahabat, bertemu dengan saya lagi Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Bagaimana cara agar istri ini berhenti bergosip dengan tetangga? Nah, begitulah pertanyaannya, cukup singkat ya. Nah, agar istri berhenti bergosip dengan tetangga, tiga hal ini ya caranya. Insya Allah tiga hal ini bisa menjadi sebuah solusi ya. Yang pertama, suami perlu menasihati sang istri bahwa jika ia bergosip, ya bisa gibah atau mungkin bahkan fitnah, itu termasuk dosa besar. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi dosa orang yang bergosip itu ya termasuk dosa yang besar ya. Bahkan itu dilarang keras ya, sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ya, sampaikan juga ke istri bahwa pahala orang yang sering gibah akan diberikan kepada orang yang digibahi atau dizolimi. Jika seorang istri menggosip ya, menggibah orang lain, maka orang yang digibah itu akan mengambil pahalanya. Jika pahalanya nanti habis, maka dosa orang yang digibah itu akan diberikan kepada orang yang menggibah. Nah, kita perhatikan hadis riwayat Muslim berikut ini ya. Rasulullah berkata atau bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabatnya menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak juga memiliki harta benda. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun, ia juga datang dengan membawa dosa kezoliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si itu, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Maka sebagai tebusan atas kezolimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikan kepada si ini, si itu, dan si itu. Hingga apabila kebaikan telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizoliminya, sementara belum semua kezolimannya tertebus, diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizolimi itu, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang gibah itu akan menjadi orang yang bangkrut. Ia datang dengan membawa seluruh amal ibadahnya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, tetapi dia memiliki perangai yang buruk kepada orang lain, sehingga ia membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang dia zolimi. Saat orang yang dia zolimi itu masih ada, padahal pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizolimi itu akan ditimpakan kepada dirinya. Nah, jadi seharusnya dia itu bisa masuk surga dengan pahalanya, itu malah pahalanya habis ya, yang adalah dosa, dan akhirnya dia bisa masuk neraka karena dosa-dosa yang dia pikulnya gitu. Itulah definisi orang yang bangkrut. Jadi sampaikan kepada istri bahwa
orang yang sering bergibah itu adalah sama juga dia itu memberikan pahala kepada orang lain ya, atau dia mengambil dosa orang yang dia gibahi itu. Kemudian yang ketiga, ya, suami harus menyiapkan telinga untuk menampung cerita istri. Ini sangat penting ya. Jadi sobat sekalian, seorang wanita itu menyimpan lebih dari 20.000 kata yang harus dia keluarkan setiap harinya. Jika ia tidak mengeluarkan, maka wanita ini akan gelisah dan akan mencari seseorang yang siap menampung 20.000 kata tersebut ya. Jika suaminya mau mendengar ceritanya, suaminya enak diajak ngobrol, menyiapkan telinga untuk mendengar segala perasaan, cerita, keluh kesahnya, istri tidak akan lagi mencari orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Tetapi jika suami tidak bisa, bahkan suami marah, cuek, pokoknya tidak enak kalau diajak ngobrol, maka si istri ini akan mencari orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Ia bisa bertemu dengan temannya, bertemu dengan tetangganya, maka yang terjadi adalah gibah atau membicarakan orang lain. Ya, yang gawat lagi jika ia nyaman dengan laki-laki lain ya, karena laki-laki itu mau mendengarkan keluhannya, memberikan perhatian kepadanya, maka itu bisa menjadi bahaya, alam bahaya bagi rumah tangga. Nah, ada dampak buruknya lagi ya, jika suami tidak siap atau tidak mau mendengarkan cerita istrinya, maka sang istri ini atau ibu ini bisa melampiaskan kemarahannya itu kepada anak gitu. Karena seorang istri itu tidak akan tenang, selalu gelisah ya. Jika ia belum cerita, jika ia belum curhat, maka anak bisa menjadi pelampiasan emosinya yang saat itu sedang tidak stabil. Jadi, solusi yang ketiga adalah suami harus menyiapkan telinga untuk menampung 20.000 kata per hari dari istrinya. Jika tidak, istri akan mengeluarkan 20.000 kata itu kemana-mana. Ke anak-anak dengan marah-marah, ke tetangga dengan bergosip, atau ke lawan jenis ya, yang bisa berujung pada perselingkuhan.